Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini senang sekali rasanya saya, Rendy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa untuk berbagi seputar tips kesehatan tentunya untuk keluarga Indonesia. Hari ini bersama saya di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa sekali tentang anak tentunya. Screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui orang tua. Ternyata screening ini sangat penting sekali dilakukan karena untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini. Karena memang pengobatan yang dilakukan sejak awal tadi akan lebih efektif nantinya untuk anak-anak kita di masa depan. Jadi jangan sampai terlambat pemirsa, dan kita akan membahas tentunya bersama dokter kita yang sangat luar biasa hari ini. Sudah ada Dr. Nanda Anessa Minanti, spesialis anak. Halo dok. Halo. Bagaimana kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dok, ini pertama kali kita bertemu dok ya. Dokternya dinas di mana dok? Saya dinas sebagai dokter spesialis anak PGDS Kemenkes di RSUD Thais. Kemudian saya juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tinogalo. Lalu dan praktek sore di Klinik Medira Medical Center. Nah, jadi kalau pemirsa mau mencari dokter Nanda ini bisa langsung di tempat yang disebutin dokter Nanda tadi. Dan selanjutnya juga ada dokter Putri Santri. Halo dok. Halo. Ini sudah sering kali bertemu dok ya. Saya dok dok. Ya. Sehat alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas mengenai screening dok ya. Ini kalau secara penjelasan screening pada bayi baru lahir itu apa sih dokter Nanda? Nah, tentunya screening pada bayi ini dilakukan tentunya pada semua bayi sehat. Jadi ini screening ini bertujuan untuk dapat mendeteksi secara lebih awal penyakit-penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi nantinya pada saat di kemudian hari. Ini apakah di Paskes 1 sudah bisa nih dokter Pusan untuk screening pada bayi baru lahir ini? Iya, sebenarnya prinsipnya kalau screening kesehatan ya yang bisa dilakukan tanpa pemeriksaan laboratorium yang advance atau canggih dimanapun bisa. Jadi dari baru lahir biasanya kita cek dari keadaan bayinya, pernafasannya, kemudian juga apakah menangis kuat, kemudian dari warna kulitnya itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebenarnya prinsipnya bisa dilakukan dimanapun, yang penting kita tidak perlu memerlukan laboratorium yang terlalu advance. Kalau misalnya perlu pemeriksaan laboratorium seperti hipotiroid dan lain-lain, itu baru kita rujuknya ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut ke rumah sakit. Ini sebelum kita lanjut ke Salindia gitu dok ya. Kalau kita berbicara penting nih, seberapa penting sih dok untuk screening pada bayi baru lahir ini? Itu sangat penting ya. Jadi kadang-kadang ada bayi yang pada saat lahirnya itu belum menunjukkan gejala penyakit tertentu. Nah, kalau seandainya dilakukan screeningnya ini secara lebih awal yang belum bergejala ini, sementara dengan pemeriksaan yang seperti misalnya screening hipotiroid dengan mungkin pada saat lahirnya dia tidak menunjukkan gejala apa-apa seperti bayi normal dan bayi sehat. Nanti setelah lama seiring dengan berjalannya waktu dia akan menunjukkan gejala gangguan pertumbuhan dan juga tentu saja gangguan perkembangan. Nah, kalau seandainya hipotiroid ini bisa diketahui secara lebih awal dan lebih dini, misalnya kan diperiksa pada usia 48 jam kehidupan, kemudian keluar hasilnya lebih awal, ini bisa diterapi dan memiliki prognosis yang baik. Jadi anaknya bisa saja akan sampai pada tahap dengan pertumbuhan dan perkembangan yang nantinya akan normal seperti itu. Sementara kalau tidak diterapi, dia akan bisa sampai ke tahap yang sampai ke disabilitas intelektual seperti itu. Berarti ini sangat penting sekali tentunya dokter ya. Iya. Nah, pemirsa di rumah jangan sampai terlewat sedikit pun ya, karena memang informasi ini kalau terputus tadi takutnya lain yang disampaikan lagi sama pemirsa di rumah. Kita lanjut aja dok ya. Iya. Di Salindia kita boleh langsung dokter Nanda. Ya, langsung saja. Ya langsung aja berdiri dok. Screening pada bayi baru lahir. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui oleh orang tua. Oke, kita next. Coba di next. Ini tapi ternyata saat ini untuk orang tua banyak yang belum aware dok ya. Dokter Nanda ya. Ya, jadi ini penting banget ya untuk ditampilkan. Nah dokter Nanda, kalau saat ini udah banyak nggak sih dok orang-orang di Bengkulu gitu ya yang langsung konsul nih ke dokter Nanda, spesialis anak tentunya yang screening untuk anak baru lahir gitu? Kalau di Bengkulu sendiri untuk
bayi baru lahir itu kan kalau seandainya di fasilitas kesehatan sebetulnya nakes atau tenaga kesehatan itu pada saat bayi baru lahir itu pada menit pertama bahkan kehidupannya itu tentunya sudah melakukan penilaian. Screening yang pertama pada bayi baru lahir itu melihat bagaimana kondisi bayinya. Biasanya kita ada tools tersendiri yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter yang menolong persalinan untuk menilai tampilan pertama di menit pertama bayi pada saat baru lahir. Itu kita kenal sebagai Apgar score. Jadi kita menghitung scoring bagaimana tampilan pertama bayi yang baru lahir. Seperti itu, dan itu seharusnya bisa dilakukan oleh baik itu dokter, perawat, dan juga bidan. Jadi kita nilai yang seandainya persalinan ini tidak beresiko, misalnya ibunya sehat, lahir dari ibu yang sehat, anaknya bayinya bugar, nah itu sudah langsung bisa kita screening. Yang pertama itu adalah menilai berapa Apgar skor si bayi. Nah ini bisa dengan dilakukan begitu, oleh sangat penting sekali dok ya, kita melihat bahwa screening pada bayi baru lahir ini. Tapi ternyata masih banyak yang belum aware nih masyarakat di rumah mengenai screening ini. Tapi kita akan bahas lagi dok ya tentunya mengenai screening pada bayi baru lahir ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita masih membahas tema yang sama, screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui oleh orang tua. Jadi buat pemirsa di rumah yang mau bertanya langsung, bisa langsung nih buka Instagramnya kita di @tvrbengkulu, di postingan terbaru tentunya di Dokter Kito. Nah jadi pemirsa di rumah bisa langsung komen di sana buat bertanya nih kepada Dr. Nanda Anessa Minanti, spesialis anak, dan juga Dr. Putri Santri yang akan memberikan kita edukasi tentunya hari ini. Dok, kita lanjut lagi dok ya, kembali mengenai materi kita hari ini, screening pada bayi baru lahir. Baik, kita mulai kembali ya. Next. Jadi ini tadi yang seperti sudah saya sampaikan mengenai screening pada menit pertama bayi baru lahir itu kita biasanya menggunakan Apgar score. Nah, Apgar score ini kita ukur pada menit pertama, kemudian kita observasi lalu sampai ke menit kelima. Nah, ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat maupun bidan. Nah, ini yang kita nilai dari Apgar score yaitu pernafasan, detak jantung, otot, refleks, dan juga warna kulit. Nah, skor yang paling tinggi dari Apgar score ini adalah 10. Tetapi walaupun skornya bukan 10, misalnya 7, 8, ataupun 9, itu masih dalam batas normal dan kita tetap observasi. Nah, kemungkinan kalau misalnya skornya kurang dari 7, nah ini biasanya semakin rendah skor Apgarnya, dari mulai kurang dari 7 sampai yang lebih rendah lagi, biasanya menunjukkan bahwa bayi tersebut mungkin memerlukan support oksigen dan mungkin memerlukan perawatan di neonatal intensive care unit atau NICU, seperti itu ya. Nah, tetapi Apgar score ini hanya untuk screening awal dan hanya untuk menilai kondisi bayi pada saat lahir. Jadi dia tidak bisa memprediksi tentang kemungkinan penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi di masa yang akan datang. Sehingga nanti kita akan bahas screening-screening apa yang perlu dilakukan setelah kita menilai kondisi bayi saat lahir. Next. Nah, selain itu juga ada refleks-refleks bayi pada saat baru lahir. Nah, refleks bayi ini adalah salah satu yang dipantau ketika bayi lahir dan merupakan bagian dari tes Apgar. Nah, hal ini penting dilakukan karena refleks yang normal dan baik itu menandakan otak dan juga sistem saraf bayi yang baru lahir itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, refleks-refleks ini biasanya muncul pada saat bayi baru lahir, namun seiring dengan bertambahnya usia, refleks ini akan menghilang. Nah, ini kita kenal sebagai refleks primitif. Nah, justru refleks-refleks ini apabila dia bertahan sampai dengan usia yang seharusnya dia menghilang, refleks primitif ini dapat berubah menjadi refleks yang patologis atau menandakan suatu kelainan yang patologis. Nah, ini ada 6 refleks dasar yang dikenal dengan refleks primitif yang seharusnya ada pada bayi-bayi yang baru lahir. Yang pertama yaitu refleks rooting. Next, refleks rooting. Nah, ini refleks ini akan muncul ketika sudut bibir bayi ini itu disentuh. Nah, bayi akan memalingkan kepala ke arah sentuhan dan membuka mulutnya.
Nah, rooting ini akan menghilang setelah bayi berusia 4 bulan. Jadi refleks rooting ini sewajarnya itu akan menghilang setelah bayi berusia 4 bulan. Kemudian refleks menghisap. Nah, refleks menghisap ini mulai terbentuk pada saat janinnya itu berusia 32 minggu dan terbentuk matang pada saat usia bayinya itu janinnya itu 36 minggu, sehingga wajar saja kalau seandainya bayi-bayi yang prematur itu refleks menghisapnya itu belum baik. Jadi koordinasi dia untuk menelan dan juga bernafas itu belum baik. Nah, makanya kalau untuk bayi-bayi yang prematur itu wajar jika harus masuk ke ruang rawat intensif terlebih dahulu gitu. Seperti itu. Nah, refleks menghisap ini juga nanti perlahan-lahan akan menghilang seiring dengan bertambahnya usia bayi. Kemudian refleks moro. Refleks moro ini adalah gerak refleks seperti kaget. Jadi kalau seandainya si bayinya ini nanti ada rangsangan seperti suara yang sangat keras atau gerakan yang keras, nanti bayinya akan seperti meregangkan kepala dan merentangkan tangan dan kakinya. Nah, kemudian kembali menariknya ke arah batang tubuh sambil menangis. Nah, refleks ini rata-rata hanya akan bertahan sekitar 2 bulan setelah bayinya lahir. Nah, kemudian refleks rehertonik. Nah, refleks rehertonik ini merupakan gerakan yang spontan. Nah, ini muncul jika kepala bayinya diputar ke satu sisi, maka di sisi itu lengan yang pada sisi yang sama itu akan direntangkan dan lengan di sisi tubuh yang berlawanan akan menekuk di bagian siku. Nah, bayi akan memiliki refleks ini sampai berusia 5-7 bulan. Kemudian refleks menggenggam ya, yang seperti kita tahu kalau bayi baru lahir itu kalau seandainya kita masukkan jari ke telapak tangan si bayi, maka dia akan ada gerakan spontan seperti menggenggam. Kemudian setelah itu ada refleks melangkah. Nah, bayi akan melangkahkan kakinya ketika diposisikan berdiri. Jadi dia akan seperti melangkah-langkahkan kakinya ketika dia dalam posisi berdiri. Nah, refleks ini akan bertahan hingga bayi berusia 2 bulan. Seperti itu ya. Next. Nah, screening pada bayi baru lahir. Jadi seperti yang saya katakan tadi, screening tes Apgar tadi hanya untuk menilai kondisi bayi pada saat lahir. Nah, tetapi tidak bisa menilai nanti memprediksi apakah kemungkinan-kemungkinan penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi di masa yang akan datang. Nah, perlu dilakukan adanya screening pada bayi baru lahir yang lainnya. Yang screening ini dilakukan atau pemeriksaan ini dilakukan pada usia 48 sampai 120 jam. Jadi 48 jam sampai 120 jam setelah kelahiran. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kembali apakah bayi tersebut menderita penyakit-penyakit yang beresiko nantinya dapat mengganggu pertumbuhan dan mengganggu perkembangan si bayi. Sehingga kalau seandainya ketahuan lebih awal dan mendapatkan tata laksana yang sesuai, tentunya bayi tersebut dapat kita arahkan lagi ke normal gitu kondisinya. Ini sebelum lanjut Dok ya, Ya. ada pertanyaan. Tadi perihal screening tadi di awal disampaikan, mungkin banyak masyarakat di rumah bertanya-tanya nih, apakah itu hanya dilakukan oleh dokter spesialis saja atau boleh dilakukan oleh bidan atau bahkan ada keluarga yang mengerti boleh dilakukan screening di awal tadi Dok? Yang Bayi baru lahir tadi. Apgar tadi. Iya. Tentu kalau seandainya pada saat bayinya lahir pasti di fasilitas kesehatan seperti itu kan, karena di fasilitas kesehatan tentunya oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi boleh bidan, perawat ataupun dokter. Tentunya tidak mungkin bayinya lahir di rumah tanpa ada peralatan yang steril, kemudian tidak ada tenaga kesehatan seperti itu. Tapi terkadang mungkin masyarakat di rumah kan Dok, kalau lahiran di rumah kan mungkin, oh aku saja nih ada keluarga yang mengerti, aku aja yang nggak boleh berarti Dok ya? Oh, tidak boleh. Tentunya di fasilitas kesehatan karena tetap ada resiko ya, walaupun sedikit, walaupun ibunya tidak memiliki resiko, misalnya untuk gawat nafas atau dan sebagainya, tetap diperlukan tenaga-tenaga medis yang kompeten untuk dapat menolong kelahiran tersebut. Gitu, ya. Kemudian sehingga anak ini diharapkan nantinya jika diketahui lebih awal adanya kelainan pada hasil pemeriksaan screening ini dapat bertumbuh dan berkembang dengan normal. Nah, screening pada bayi baru lahir ini ada yang rutin dilakukan, ada juga yang hanya dilakukan pada keadaan yang khusus. Nah, berikut saya akan sampaikan beberapa screening yang dilakukan pada bayi sesaat setelah lahir atau 24 jam, 48 jam, 120 jam setelah kelahiran. Nah, ini screening pada bayi baru lahir, ada screening untuk pemeriksaan jantung bawaan atau bahasa Inggrisnya critical congenital heart disease. Nah, kemudian yang kedua adalah screening pendengaran, kemudian yang ketiga adalah screening penglihatan, ini terutama pada bayi yang prematur. Kemudian yang keempat adalah screening hipotiroid,
Lalu yang kelima adalah pemeriksaan 17-OH progesteron, lalu screening G6PD. Nah, yang pertama screening untuk PJB kritis. Nah, ini pemeriksaan ini dilakukan menggunakan oximetri. Oximetri mungkin untuk mengukur saturasi oksigen ya, yang alatnya kecil yang bisa kita tempelkan pada tangan dan juga kakinya untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, ini sangat mudah dilakukan. Jadi biasanya kita lakukan setelah bayi berusia 24 jam atau kalau seandainya bayinya mau dipulangkan setelah observasi ternyata bagus, dia yang sebelumnya sehat, karena seringkali penyakit jantung bawaan yang kritis ini dapat menyebabkan kematian. Jadi setelah beberapa saat kemudian ditemukan bayinya membiru seperti itu. Nah, sebaiknya sebelum anaknya dipulangkan dilakukan dulu screening penyakit PJB kritis ini. Nah, caranya tidak sulit, yaitu tinggal ditempelkan saja alat saturasi oksigennya pada tangan kanan dan juga kaki kanan. Jika menunjukkan saturasi oksigen yang lebih dari 95% di keempat area tubuh tersebut, maka itu dalam batas normal. Nah, kalau seandainya saturasi oksigennya yang ditunjukkan itu meragukan 90-94% atau di antara tangan kanan dan juga kaki kanan itu didapatkan perbedaan yang lebih dari 3%, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang 1 jam kemudian. Nah, ini dilakukan maksimal 2 kali. Namun kalau misalnya masih menunjukkan seperti itu, maka lebih baik anaknya dirujuk ke konsultan anak subspesialis kardiologi anak, seperti itu. Oh, berarti dengan begitu ada banyak sekali tentu dok ya untuk pemeriksaan ini. Jadi memang tidak bisa dilakukan secara sekilas saja. Jadi orang tua juga harus paham nih kenapa anak diperiksa, kenapa anak harus diperiksa. Jadi memang kita harus aware dari kunci dok ya. Kita akan ngobrol lagi dok ya, perihal ini kita bahas lagi. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita masih membahas mengenai screening pada bayi baru lahir. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mau bertanya bisa langsung di laman Instagram kita di postingan terbaru Instagram @tvri_bengkulu. Karena kita masih bersama Dr. Nanda Anesa Minanti, spesialis anak, dan juga Dr. Putri Santri. Nah dokter, tadi kita sudah cukup mulai jauh nih dok ya, membahas mengenai screening pada bayi baru lahir ini. Tadi terlihat wajah dokter Pusan sedikit penasaran tadi dok ya. Mungkin ada yang dipertanyakan dokter? Iya, sebenarnya saya tertarik dengan yang baru dijelaskan ya tentang PJB. Nah, kalau saya pernah dapat pasien dok, dia memang lahirnya itu biru. Ya, kemudian diberikan oksigen, dia udah mulai pink lagi. Apakah itu langsung bisa kita curigai bahwa pasien ini ada PJB atau tetap kita evaluasi nanti karena kan dia sudah pink lagi nih dok kulitnya, apakah nanti tetap kita berikan rujukan ke dokter spesialis atau konsultan atau kita tetap evaluasi dulu apakah ada keluhan lanjutan atau tidak? Tentu kita harus evaluasi dulu ya, karena bayinya misalnya awalnya kelahirannya ada sedikit distres nafas, kemudian ada sianosis, lalu diberikan oksigen, ada perbaikan. Nah, kalau seperti itu mungkin kita lebih prefer, mungkin kemungkinan adalah sebabnya itu adalah karena adanya kelainan di paru. Gitu. Jadi kalau seandainya dia respon dengan pemberian oksigen, kemungkinan besar itu adalah kelainannya di paru. Jadi kalau seandainya pasien-pasien apalagi dengan penyakit jantung bawaan yang istilahnya senotik yang biru itu, dia mungkin tidak akan menunjukkan distres nafas dan diberikan oksigen bagaimanapun, dia tetap akan menunjukkan gejala sianosis dengan tidak ada distres nafas, tetapi anaknya tampak sianosis. Seperti itu. Nanti kita evaluasi lagi, dan tadi tetap dilakukan screening pada usia di atas 24 jam untuk screening critical congenital heart disease-nya, CCHD. Ya. Ini menyambung sedikit pertanyaan dari dokter Pusan dok mengenai bayi baru lahir ini dok. Ini seringkali saya pernah temui dok ya, di keluarga tentunya ada anak bayi baru lahir bahkan yang umur 5 tahun itu terdapat bengkak di area belakang telinga dok. Apakah itu bisa dikatakan normal atau ada penyakit lain itu dok?
Jadi pembesaran kelenjar getah bening ya, pembekakan. Jadi sebetulnya harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan fisik. Jadi setiap ada keluhan dari pasien, kita anamnesis lengkap-lengkap, kita pastikan lagi dengan pemeriksaan fisik. Jadi diperiksa betul-betul di lehernya itu apakah memang kalau seandainya memang kelenjar getah bening, dia akan teraba kenyal dan kemudian mobile. Jadi kalau ada kelenjar getah bening yang membesar, karena di leher kita ini ada banyak regio-regio area pembesaran kelenjar getah bening. Nah, itu kita periksa, lalu kita tentukan berapa ukurannya, apakah cukup besar ukurannya. Itu termasuk kalau di area belakang telinga gitu, Dok? Iya, kalau di belakang telinga ini juga ada kelenjar getah bening juga di daerah belakang telinga. Makanya itu kita pastikan memang dia kenyal dan juga mobile atau tidak. Kalau misalnya dia kenyal dan juga mobile dan tidak nyeri, kemungkinan itu memang adalah suatu kelenjar getah bening. Walaupun bisa juga kalau dia ada infeksi sekunder oleh bakteri, dia bisa juga dengan nyeri pembesaran kelenjar getah bening tersebut. Nah, ini kalau seandainya pada anak usia 5 tahun tadi ya. Jadi pada anak usia di bawah 13 tahun itu sebetulnya kalau ada infeksi di daerah ini kepala, infeksi seringnya kan radang tenggorokan, ispa seperti itu. Infeksi di daerah rongga mulut seperti itu, dia sering akan mengakibatkan pembesaran kelenjar getah bening di daerah leher. Kalau pada anak usia kurang dari 13 tahun itu masih normal teraba. Jadi kalau seandainya apalagi dia kecil-kecil misalnya tidak besar, kalau makin lama makin besar mungkin perlu diperiksakan langsung ya, maksudnya perlu dikonsultasikan juga dengan ahlinya. Tapi kalau misalnya dia kecil-kecil lalu biasanya nanti setelah ispanya selesai, ispanya sembuh, nanti dia akan hilang. Nanti bisa jadi kalau ada lagi dia pindah pembesaran KGB-nya. Dan itu langkah baiknya periksa langsung ke dokter spesialis anak tadi, Dok ya. Dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik apakah benar atau tidak kelenjar getah bening ya kan. Nah, ini semakin menarik tentu pembahasan kita hari ini, Dok. Kita lanjut lagi, Dok ya, di Salindia kita mengenai screening tadi. Kita lanjut lagi ke nomor 2 ya. Nah, yang kedua ini adalah screening pendengaran. Nah, screening pendengaran ini karena anak-anak bayi yang baru lahir ini tentunya akan sangat sulit dilakukan screening pendengaran ya kan, karena dia hanya tidur saja ya kan, bangun hanya untuk menyusu, sangat sulit untuk dilakukan screening pendengaran. Nah, seringkali kalau seandainya seorang bayi itu memiliki gangguan pendengaran, nanti akan mempengaruhi pada kemampuan berbicaranya. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kemampuan berbicara apabila dia tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami nantinya kan, tidak bisa mengenali, memahami, kemudian belajar berbicara. Kalau seandainya awalnya dia tidak bisa mendengar. Nah, screening pendengaran ini menjadi direkomendasikan karena bahkan pada bayi yang sehat, di sini ada beberapa faktor resiko yang sangat-sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan pada bayi-bayi ini, yaitu bayi dengan riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran, kemudian adanya kelainan daripada bentuk telinga, misalnya telinganya kecil atau tidak ada telinga, bahkan mungkin kelainan daripada bentuk telinga, kemudian kelainan-kelainan bawaan yang istilahnya diturunkan dari ibunya, bisa dikarenakan infeksi di dalam kandungannya, misalnya infeksi torch, tokso, rubella, CMV, kemudian herpes, lalu sindrom Down, lalu bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram, atau bayi dengan nilai Apgar tadi yang rendah, yang kurang dari 7, kemudian membutuhkan perawatan di NICU, lalu penggunaan obat-obatan tertentu yang dia bersifat toksik terhadap saraf-saraf pendengaran. Nah, ini sangat-sangat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan pendengaran. Walaupun kenyataannya ternyata 50% bayi-bayi yang sehat itu 50%-nya ternyata juga memiliki gangguan pendengaran, sehingga berubah jadi kemudian sebaiknya direkomendasikan semua bayi baru lahir itu untuk diperiksakan fungsi pendengarannya. Nah, pemeriksaannya itu dinamakan sebagai otoakustik emission. Jadi dia untuk mencek respon pada intensitas serangsang pendengaran tertentu untuk mencek bagaimana respon si bayinya. Ini OAE namanya, pemeriksaan screening pendengaran ini. Dan ini memang direkomendasikan karena masih ada ternyata bayi normal yang ternyata 50%-nya juga ada gangguan daripada pendengaran gitu. Sebelum nantinya terjadi keterlambatan berbicara pada anaknya, karena masa emasnya itu adalah dimulai dari 6 bulan pertama sampai ke berusia 2 tahun. Nah, diharapkan dengan intervensi lebih awal anaknya akan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang normal pada usianya 3 tahun, seperti itu. Next. Nah, ada lagi screening penglihatan. Nah, ini dilakukan pada bayi yang prematur saja ya, karena bayi prematur itu sudah melewati banyak sekali tahap
rawatan pastinya ya kan di NICU. Nah, ini karena beresiko untuk terkena retinopathy of prematurity. Jadi dia salah satu penyebab kebutaan pada bayi dan anak. Nah, ROP ini. Jadi pada bayi prematur ini adalah screening yang wajib dilakukan, yaitu pada bayi yang usia kandungan atau usia gestasinya itu kurang dari 34 minggu atau berat bayinya itu adalah kurang dari 1.500 gram. Itu wajib dilakukan pemeriksaan retinopathy of prematurity. Jadi diharapkan untuk menurunkan angka kebutaan jika mendapatkan terapi yang sesuai. Seperti itu. Next. Nah, yang keempat ini yang sekarang lagi gencar-gencar yang dilakukan adalah screening hipotiroid. Nah, screening hipotiroid ini atau SHK ini hanya cukup pengambilan sampel darah pada saat yang paling bagus itu di usia 48 jam sampai 72 jam setelah kelahiran. Jadi pada tumit dengan kertas saring itu diambil darahnya sedikit. Nah, sehingga bisa mengetahui berapa kadar hormon TSH-nya untuk screening hipotiroid kongenital, sehingga seringkali pada saat kelahiran itu tidak menunjukkan gejala. Jadi pada saat seiring dengan pertambahan usia nanti baru anaknya tampak adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan pada saat itu sudah terlambat untuk dilakukan intervensi. Jadi sebaiknya dilakukan pada saat awal, karena walaupun tidak menunjukkan gejala apa-apa pada saat awal, kalau intervensi ketahuan lebih awal dan bisa dilakukan intervensi lebih awal, anak tersebut bisa catch up perkembangannya normal seperti anak pada umumnya, seperti itu. Jadi dia bisa mengakibatkan hipotiroid kongenital ini gejala-gejala seperti ini, nanti ada gambarnya. Kemudian ini sudah bisa dilakukan ya bahkan di vaskes tingkat pertama. Nah ini, kalau tidak di screening hipotiroid kongenital itu anak ini nanti ke depannya kalau saat tidak dilakukan screening pada bayi baru lahir itu terapinya kemudian baru dimulainya itu terlambat karena diagnosisnya tidak tahu dari awal, ya kan di usia 10 tahun anaknya perkembangannya terlambat, dia sulit berbicara. Nah kemudian akhirnya lebih banyak tidak produktif kan, bermain HP dan menonton TV. Nah tinggi badannya tidak bisa mencapai sesuai anak yang usia 10 tahun, hanya 124 cm dengan berat badannya 46 kg, itu di bawah standar sesuai usia yang 10 tahun. Dengan usianya yang setelah usianya 20 tahun, IQ-nya kurang dari 70 ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Sehingga kalau seandainya dilakukan secara lebih awal itu tentu akan lebih bagus. Kemudian ini adalah pemeriksaan 17-OH progesteron. Ini adalah untuk screening hiperplasia adrenal kongenital. Jadi kalau seandainya ini lebih bagus dilakukan pada usia 48 sampai 72 jam. Jadi dia kalau seandainya dia hormon enzim daripada 17-OHP ini dilakukan pemeriksaannya pada usia 48 sampai 72 jam, ini dapat mendeteksi penyakit hiperplasia adrenal kongenital. Nah, ini kumpulan kelainan yang berhubungan dengan enzim yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Jadi anak dengan hiperplasia adrenal kongenital ini memiliki kelebihan hormon androgen atau hormon steroid laki-laki, dan pada sebagian besar kasus tidak memiliki hormon steroid yang cukup itu, sehingga pada sebagian besar kasusnya itu dia juga akan mempengaruhi keseimbangan kadar garam di dalam tubuh, sehingga anaknya nanti pada saat usia 2 minggu dia bisa datang dengan kondisi dehidrasi berat yang mengancam nyawa. Nah pada saat itu dan kita harus melakukan resusitasi dan bahkan bisa ada yang berakibat sampai meninggal dunia. Seperti itu. Lalu ini ada screening G6PD, ini biasanya pada anak-anak laki-laki yang kuning, itu biasanya yang kuning yang patologis ya, misalnya dari usia kurang dari 24 jam anaknya sudah tampak kuning. Nah karena kalau pada G6PD ini misalnya normalnya sel darah merah kalau pada orang yang normal itu setiap 3 bulan itu dia baru pecah. Nah pada G6PD ini dia ada defek daripada fungsi enzim untuk menjaga daripada dinding sel darah merah itu, sehingga dia pecah itu lebih cepat, sehingga terjadi anemia hemolitik dan akhirnya kulitnya akan tampak sangat kuning. Nah biasanya screening G6PD ini sudah bisa dilakukan pada bayi usia 2-5 hari. Nah ini untuk kuning-kuning yang patologis. Nah pemerintah sedang mencoba untuk menggalakkan semua pemeriksaan screening dini ini di Indonesia. Berarti kalau begitu ada banyak sekali screening yang harus dilakukan oleh orang tua tadi dok ya. Ya. Nah mungkin orang tua itu kan kadang khawatir terlebih dahulu nih, nggak usah di screening, anakku terlihat sehat-sehat aja, tapi ternyata banyak tadi penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Ya. Saat bayi mungkin terlihat sehat tadi dok ya. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai screening ini bersama Dr. Nanda juga Dr. Pusan. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Masih bersama saya Rendi Supriyadi hari ini dan juga Dokter Nanda Anessa Minanti, spesialis anak, dan juga Dokter Putri Santri. Kita masih membahas mengenai screening pada bayi baru lahir. Ini kalau kita berbicara mengenai bayi baru lahir itu sangat sensitif sekali, Dok ya. Ada banyak penyakit-penyakit tadi, bahkan yang terlihat sehat pun bisa jadi dalam tubuhnya ada penyakit, Dok ya. Ini Dokter Pusan ada pertanyaan lagi, Dok? Iya, jadi sangat menarik ya tadi bahas tentang hipotiroid kongenital juga. Memang ada masyarakat ya di rumah, Dok, biasanya khawatir ketika anaknya itu terdeteksi hipotiroid, kemudian harus dilakukan terapi. Pertanyaan yang paling sering muncul kalau di vaskes itu, bisa nggak anaknya ini catch up sama normalnya perkembangannya dengan anak-anak yang tidak menderita hipotiroid ini, Dok. Karena mereka kayak khawatir ketika harus diberikan terapi padahal masih kecil gitu, Dok. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau seandainya diketahui lebih awal, anaknya kemudian mendapatkan terapi walaupun masih kecil, itu percayalah itu jauh lebih baik daripada tidak diterapi sama sekali. Tadi yang kalau dia tidak di screening dari lahir, tadi sudah ada contohnya ya, karena memang screening hipotiroid ini awalnya bukan yang rutin dilakukan awalnya kan. Kalau dulu kita flashback di 10 tahun yang lalu mungkin belum dilakukan gitu kan screening hipotiroid ini. Nah kalau seandainya dilakukan itu ada obatnya untuk bayi pun bisa dikonsumsi obatnya tersebut. Nah, dan bisa catch up bahkan seperti anak normal yang seusianya, tentunya didukung dengan stimulasi yang baik, interaksi yang baik dengan orang tua, kemudian minum obat yang konsumsi obat yang rutin, kemudian diukur pertumbuhan dan perkembangannya sebaiknya dalam 6 bulan pertama itu kan setiap bulan ya, setiap bulan itu dinilai selalu bisa seperti normal seperti itu. Jadi jangan khawatir ya masyarakat di rumah, kalaupun memang butuh terapi, percayalah itu untuk perbaikan dari anaknya sendiri dan insya Allah akan bisa catch up seperti anak-anak yang awalnya tidak mendapatkan hipotiroidnya itu normal, sama-sama normal. Gitu. Memang perkembangan anak, Dok, yang sering kali ditanya kalau orang tua apakah perkembangan tetap sama, tetap normal juga, tapi ketika perawatannya memang sudah secara bertahap dengan baik juga, berarti besar kemungkinan buat berkembang dengan lebih baik lagi, Dok ya. Kita lanjut lagi, Dok ya, di Salindia kita hari ini. Nah, jadi kalau pada saat awal kelahiran tadi kita sudah melakukan banyak sekali screening yang seharusnya tidak hanya berhenti di situ ya, karena anak yang misalnya tadi ditemukan normal itu tetap kita harus rutin, apalagi di 6 bulan pertama itu tetap harus rutin untuk diperiksakan pertumbuhan dan juga perkembangannya, karena bisa saja anaknya tadinya lahirnya sebetulnya tidak ada penyulit, lahirnya cukup bulan, anaknya bagus, bugar, tidak dirawat di NICU, kemudian berat badannya juga bagus, di atas 3 kilo, tetapi pada bulan berikutnya kontrol tetap harus diukur lagi ulang berapa berat badannya, kemudian berapa panjang badannya, lalu diplot ke kurva. Jadi tetap harus pada bulan pertama, setidaknya kalau dalam usia 6 bulan pertama itu setiap bulan itu tetap harus diperiksakan gitu. Jadi bagaimana pertumbuhan seorang anak itu, kemudian apakah sesuai, karena pada bulan pertama ini kalau dari segi pertumbuhan berat badan kan, kalau seandainya dari berat badan lahir 3 kilo itu, kalau untuk 2 minggu pertama itu wajar saja berat badannya bisa turun sedikit. Tetapi seharusnya idealnya tidak lebih dari 7% penurunan berat badan dari berat badan awalnya. Turun sedikit, tapi pada setelah usia 2 minggu seharusnya berat badan seorang anak itu sudah kembali lagi ke berat badannya pada saat lahir. Dan pada saat usia 1 bulan seharusnya dia sudah naik berat badannya dari berat badan lahir. Nah, jadi tetap harus diperiksakan rutin setiap bulan. Kemudian perkembangannya. Nah, jadi perkembangan pada saat anak baru lahir itu kan perkembangannya mungkin anaknya masih kelihatan seperti tidak ada komunikasi gitu kan, karena dia melihatnya juga masih hitam putih saja. Kemudian jarak pandangnya juga mungkin hanya 20 cm sampai 25 cm, tetapi pada usia 1 bulan tentu harusnya ada perkembangan yang seharusnya bisa dinilai. Seperti itu. Jadi ini tetap harus rutin dilakukan pengecekan pertumbuhan, perkembangan. Kemudian baru nanti dari dokternya bisa melihat kondisi organ tubuh, tentu dari mulai kepala, kemudian
kelainan-kelainan di punggung, di perut, di dada, seperti itu. Lalu selanjutnya ke kebiasaan makan ya. Kalau misalnya bayi baru lahir tentu konsumsinya kita rekomendasinya tentu ASI ya, ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, dan juga bagaimana pola tidurnya, apakah setelah minum ASI itu anaknya masih rewel ataukah sering bangun lagi untuk minta susu, seperti itu. Kalau seandainya bagaimana menyusuinya, apa sudah betul, kalau menyusuinya yang betul tentu kita bisa nilai juga dari pertumbuhannya atau berat badannya ya kan. Jadi kebiasaan konsumsi ASINya dan bagaimana pola tidurnya, karena memang kalau di usia bulan pertama kehidupan itu tentu anaknya mungkin lebih dominan untuk tertidur, lebih dominan tidur ya kan. Lebih dari separuh waktu bayinya aktivitasnya adalah tidur kalau untuk anak bayi. Lalu baru kita cross check lagi bagaimana vaksinasi yang sudah dilakukan, seperti itu. Jadi anak ini memang harus kita turunkan seminimal-minimalnya untuk resiko terkena infeksi gitu ya. Karena kalau misalnya bayi yang baru lahir itu kalau seandainya dia sudah terkena suatu infeksi tertentu tentunya akan menjadi lebih berat gitu kan, dan imunitasnya juga masih sangat rendah, seperti itu. Nah, jadi pertambahan berat badan bayi itu biasanya di 2 minggu pertama itu akan kembali ke berat badan lahir, dan sampai usia 3 bulan itu biasanya kalau untuk pertambahan berat badannya ini per minggu itu 113 gram sampai 227 gram atau 20 gram biasanya per hari. Kemudian pada usia 4 sampai 6 bulan akan ada pertambahan berat badan yang lebih rendah lagi, yaitu 85 gram sampai 142 gram. Lalu di usia 1 tahun itu biasanya kalau seandainya estimasinya berat badan bayi itu seharusnya sudah mencapai 3 kali berat badan pada saat lahir. Ya, mungkin itu saja yang saya Dok, lagi dok, silakan dok. Luar biasa sekali dok pembahasan kita mengenai screening pada bayi baru lahir. Ya. Ini kembali tadi yang kebiasaan makan dok ya. Ini saya pernah lihat dok ya di beberapa tempat, bahkan kemarin sempat viral juga di sosmed, ada seorang ibu yang memberikan kopi nih dok kepada anaknya bahkan masih kurang dari 6 bulan. Beliau mengatakan bahwa ini untuk menghindari step atau demam tinggi nih pada anaknya agar terhindar dari demam tinggi ataupun step tadi dok ya. Sebenarnya itu boleh atau enggak sih dok ketika kita memberi anak bahkan kurang dari 6 bulan nih dok kopi nih. Sedangkan orang tua saja mungkin kalau minum kopi ada yang pedih nih emaknya, apalagi anak-anak dok. Ya, tentu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya. Dalam arti kata tetap yang direkomendasikan itu adalah ASI. Makanya bahkan kalau misalnya tidak hanya di rumah sakit, lahiran normal ataupun lahiran SC, IMD inisiasi menyusui dini itu tetap harus digalakkan. Jadi karena walaupun bayi yang baru lahir itu penglihatannya tadi yang saya bilang hanya hitam putih saja, 20 sampai 25 cm jarak pandangnya, tapi menyusui langsung kalau dengan IMD dia akan berusaha mencoba untuk menyusui langsung sama ibunya. Jadi kalau dengan IMD itu selain dia mencegah terjadinya hipotermi karena suhu tubuh ibunya hangat ya kan, mencegah hipotermi, dia juga pada saat hari-hari pertama kehidupan itu air susu ibu itu mengandung zat yang sangat penting, yaitu kolostrum untuk imunitasnya bayi. Memang hanya itu saja yang cocok dan makanan yang paling baik untuk bayi bahkan sampai dia berusia 6 bulan. Kalau untuk jangankan kopi ya, pokoknya makanan apapun itu tentu tidak ada yang direkomendasikan selain ASI. Ini kalau di Paskes 1 pernah nggak sih menghadapi kasus bahwa ada nih orang tua yang bawa anaknya masih kecil keracunan makanan ya, bahkan seharusnya belum boleh makan hal tersebut gitu dok? Justru yang paling sulit itu memang mengedukasi tentang bayi ya, karena memang kadang orang tua atau nenek itu merasa paling memahami kondisi anaknya. Kemudian mungkin ada data-data dulu, zaman dulu kami kayak gini, dan memang terhindar dari step atau dari penyakit atau apapun. Tapi perlu digarisbawahi yang tadi dokter Anda bilang bahwa anak ini harus dijaga dari yang namanya infeksi. Sebenarnya pemberian makanan sebelum usia 6 bulan ya, makanan pendamping ASI sebelum usia 6 bulan, apalagi kopi tadi yang Randy sebutkan, itu justru dalam tanda kutip akan memungkinkan untuk melemahkan sistem kekebalan tubuh si bayi, karena kita tidak tahu secara kebersihannya seperti apa begitu. Dan kalau kata dokter Nanda tadi, yang paling baik itu adalah kolostrum untuk menjaga sistem kekebalan tubuh si bayi ini. Jadi minta tolong untuk masyarakat di rumah untuk menanamkan bahwa si bayi ini untuk menjaga sistem kekebalan tubuhnya cukup dari kolostrum saja untuk di usia 6 bulan ke bawah. Nanti kalau sudah 6 bulan ke atas baru ada makanan pendamping ASI ya dok ya.
Ini kerap kali menjadi pertanyaan nih dok ya. Ini siapapun pasti bertanya nih mengenai screening ini. Apakah sudah bisa ditanggung oleh BPJS ya dok ya? Ataukah memang ada biaya tambahan lagi dok ketika kita mau screening bayi ini? Oh, jadi kalau seandainya yang tadi kan screening bayi itu ada yang dilakukan memang direkomendasikan untuk seluruh bayi, ada yang memang atas Tambahan, indikasi ya? khusus ya, atas indikasi khusus tertentu saja. Nah, kalau untuk screening hipotiroid kongenital, saya rasa sudah jalan ya, sudah jalan. Dan sudah ditanggung oleh BPJS juga, sudah jalan di Indonesia. Kemudian kalau untuk screening PJB kritis, itu screening PJB kritis itu kan termasuk prosedur yang tidak susah dan tidak mengambil sampel darah atau mengambil reagen tertentu. Cukup kalau di rumah sakit itu ada pasti alatnya untuk mengecek saturasi. Itu saya rasa juga bisa dilakukan sebelum bayi tersebut pulang, untuk mengkonfirmasinya sebelum bayi tersebut pulang ke rumah. Untuk amannya diperiksa untuk screening PJB kritis. Untuk yang bayi-bayi prematur, screening untuk retinopathy of prematurity itu juga kalau ada indikasinya karena dia bayi prematur di bawah 34 minggu dengan berat lahir yang kecil juga, itu saya rasa juga itu bisa ditanggung oleh BPJS. Berarti kalau di Paskes 1 juga masih udah bisa dok ya? Kalau di fase 1 kan terbatas ya untuk fasilitasnya, karena memang sudah dalam program pemerintah, contohnya seperti hipotiroid tadi, biasanya kita akan kasih rujukan ke rumah sakit dan itu sudah ditanggung sama BPJS. Tapi pasti di Bengkulu udah bisa dok ya kalau kita mau screening bayi dok ya. Kita akan ngobrol lagi mengenai screening pada bayi ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui oleh orang tua. Masih bersama Dr. Nanda Anesa Minanti, spesialis anak, dan juga Dr. Putri Santri. Jadi kita sudah cukup banyak dok ya penjelasan mengenai screening ini. Dokter juga sudah menjelaskan dari screening apa saja yang perlu dilakukan. Anak kita pas sehat pun tadi belum tentu terlihat sehat dalam tubuhnya. Tapi nih dok ya, yang sering kali terjadi juga di masyarakat kita, bahwa mereka itu takut dok akan screening. Asumsi-asumsi yang sering kali kita dengar itu adalah, nanti ada efek sampingnya nih. Anak aku yang awalnya sehat bisa aja tiba-tiba di screening ada penyakit nih. Ini seperti apa itu dok untuk menanggapi hal tersebut? Oh, jadi apakah ada efek samping beneran atau gimana? ya, memang kalau mengedukasi ini memang tidak, kita sebagai tenaga kesehatan tidak pernah lelah-lelah untuk mengedukasi, dan juga mungkin perlu juga nanti untuk sampai ke masyarakat, sampai ke perifer itu mungkin penguatan dari kader-kader yang ada di perifer untuk jangan lelah-lelah dan jangan berhenti untuk mengedukasi, karena sebetulnya kalau untuk screening kita tidak melakukan intervensi dan memberikan pengobatan apa-apa untuk maksudnya tidak memberikan obat-obatan tertentu juga yang bisa beresiko untuk ada misalnya kemungkinannya kecil untuk bisa mengganggu tumbuh kembang anaknya. Nah, sebetulnya tidak, kalau screening itu kan murni untuk mengecek gitu, untuk kalau seandainya terdeteksi lebih awal anaknya yang seharusnya misalnya kalau seandainya terdeteksi nanti yang dengan usia yang lebih tua itu bisa jadi mengalami kelainan atau sampai tadi kan keterbelakangan mental seperti itu, disabilitas intelektual. Nah, tapi kalau seandainya dideteksi dan bisa ketahuan lebih awal itu alangkah baiknya, karena anaknya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, ini yang kita harapkan bersama seperti itu. Tapi ada juga asumsi seperti ini dok. Kalau mau screening itu cukup yang keluarganya dari riwayat penyakit aja, yang keluarganya sehat nggak usah nih. Ini seperti apa dok? Nah itu tadi, jadi kalau seandainya hanya berpedoman pada itu, nah tadi seperti yang sudah saya katakan ya, jadi beresiko anaknya. Jadi kalau seandainya tadi kan seperti screening pendengaran ya sudah saya bilang kan, jadi 50% anak-anak dengan gangguan pendengaran itu ternyata tidak memiliki faktor resiko gangguan pendengaran di dalam keluarganya. Baik anak itu juga struktur telinganya bagus, kemudian tidak ada sindrom tertentu, kemudian berat lahirnya juga bagus, anaknya juga cukup bulan. Tetapi ternyata 50% anak-anak yang sehat itu menderita gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran yang tidak diterapi, kalau seandainya diterapi lebih awal, 6 bulan pertama itu diterapi, dia tidak akan mengganggu perkembangan bahasanya. Kan kasihan juga kalau seandainya anaknya kemudian jadi keterlambatan
bicara, jadi kemampuan bahasanya tidak tercapai sesuai usianya. Sementara kalau seandainya diketahui lebih awal, anaknya bisa mencapai perkembangan bahasa yang normal pada saat usia 3 tahun. Nah, kalau seandainya anaknya mengalami keterlambatan bicara, nanti berkaitan lagi dengan kemungkinan dia masalah-masalah yang lain di masa saat dia dewasa, misalnya masalah sosialnya terganggu, emosionalnya terganggu, kemudian psikologisnya terganggu, lalu kognitifnya juga terganggu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama untuk sama-sama mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu ya kita lakukan seperti itu. Memang upaya-upaya tadi sudah dilakukan oleh dokter, tadi tinggal masyarakatnya lagi dok ya, buat juga ikut aware juga. Ini boleh disimpulkan dok hari ini dok, Ya, mengenai materi kita ini dok. Ya, baik. Jadi boleh saya simpulkan bahwa screening pada bayi baru lahir ini merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Ya, alangkah baiknya kalau seandainya kita sebagai orang tua itu memang betul-betul melimpahkan perhatian dan memantau sebagai orang pertama yang kontak dengan anak-anak kita untuk kebaikan daripada anak-anak kita. Jadi memantau dari awal dan mendampingi dari awal jika seandainya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ahlinya. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi adalah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ahlinya untuk mencapai tumbuh kembang seorang anak itu secara optimal. Seperti itu. Oke, ini terakhir boleh pesan-pesan dokter Pusan? Iya, dan tentu saja dari hasil screening tadi ya dok, dari terapi dokter juga perlu bantuan, dukungan dari orang tua dan keluarga yang terdekat. Jadi yang pertama awareness atau kesadaran diri untuk memeriksakan anaknya, kesayangannya, dan yang kedua adalah rasa untuk mendampingi dan juga mendukung dari terapi yang sudah diberikan oleh ahli yang sudah melalui berbagai penelitian ya dok ya pastinya. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada dokter Nana dan juga dokter Putri hari ini yang telah menyampaikan informasi yang luar biasa sekali dok ya. Tentunya untuk pemirsa di rumah sebagai orang tua maupun keluarga tadi memang kita harus lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap kesehatan bersama tentunya. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah sehingga nanti saat ada bayi baru lahir langsung di screening nih. Yang pasti dijamin aman ya. Tidak ada intervensi lainnya, jadi tidak ada hal-hal yang mungkin bisa asumsi-asumsi seperti yang dikatakan oleh masyarakat luar. Sudah disampaikan tadi bahwa screening ini aman dan harus dilakukan walaupun bayi tersebut terlihat sehat. Dan akhirnya pemirsa di rumah, saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja petugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.